رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سواء التعظيم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير اتباع مرضاته وقربه وسلامه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Sirah Nabawi pekan kedua, yang insyaallah pada pertemuan yang akan kita bahas pada kajian kali ini masih melanjutkan kajian yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu kita sama-sama telah membahas bagaimana kaum musyrikin melakukan perjanjian sepihak di antara mereka untuk memboikot Rasulullah SAW beserta dengan pengikutnya. Begitu juga orang-orang yang membela Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, di mana proses pemboikotan tersebut dilakukan selama 3 tahun penuh, dan hal tersebut kemudian mengundang pro dan kontra di antara warga kota Makkah itu sendiri, di mana sebagian dari mereka merasakan ketidakpuasan atas keputusan tersebut, apalagi banyak di antara mereka yang sebenarnya masih memiliki tautan baik itu persaudaraan maupun bisnis dengan orang-orang yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, sehingga kemudian beberapa orang di antara mereka memutuskan untuk membatalkan perjanjian tersebut, sehingga kemudian terjadilah pertengkaran di antara mereka dan orang-orang yang ingin mempertahankan boikot tersebut, sampai kemudian hal tersebut terdengar dan dilihat oleh Abu Thalib yang membawa perintah tersebut kepada baginda Nabi. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, wahai paman, pada dasarnya piagam tersebut tidak perlu dirobek lagi. Mengapa? Dikarenakan piagam tersebut sudah dirobek oleh Dabatul Ard, hewan yang merayap di bumi. Itu yang dimaksudkan di sini adalah rayap. Jadi piagam tersebut sudah dimakan oleh rayap dan menyisakan tulisan Bismika Allahumma. Di sini perlu kita ingat, Nabi yang pertama, Nabi tidak pernah masuk ke dalam Ka'bah di masa itu, yaitu di masa pemboikotan. Piagam tersebut ditulis lalu digantungkan di dalam Ka'bah, bukan di luar Ka'bah, di dalam Ka'bah. Selama 3 tahun pintu Ka'bah itu dikunci dan tak pernah dibuka. Yang kedua, Rasulullah juga tidak bisa membaca dan menulis, karena sudah menjadi bagian daripada mukjizat Nabi, yaitu tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, yang membuatkan bahwasanya risalah yang beliau bawa bukan buatan Nabi atau bukan hasil bacaan-bacaan Nabi. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat berbahaya sekali, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwasanya itu sudah dirobek ataupun dimakan oleh rakyat. Maka Abu Thalib bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apakah engkau yakin dengan apa yang engkau katakan tersebut? Maka kata Nabi, wahai paman, aku sudah diberitahu oleh Jibril dan aku sangat yakin dengan apa yang disampaikan oleh Jibril tersebut. Maka Abu Thalib kembali ke
orang-orang yang sedang berdebat tersebut, lalu mengatakan kepada mereka, keponakanku Muhammad telah menyatakan bahwasanya perjanjian zalim yang kalian tulis itu sudah dimakan rayap dan tidak menyisahkan poin-poin kecuali tulisan bismika Allahumma. Maka mari kita sama-sama lihat, kalau seandainya yang disampaikannya benar, maka kalian harus mengakhiri pemboikotan ini. Dan jika salah, terserah kalian mau kalian apakan Muhammad. Maka akhirnya setuju. Dibuka pintu Ka'bah dibuka, dilihat masuk ke dalam. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, piagam penghargaan tersebut sudah dimakan rayap, sudah habis dimakan rayap, dan hanya menyisakan tulisan bismika Allahumma dengan nama Allah. Maka saat itu kejadian yang luar biasa itu yang mungkin kalau untuk di Indonesia sudah membuat orang beriman, tapi mereka lagi-lagi hidayah itu datangnya dari Allah. Mau sehebat apapun mukjizat yang ditampakkan, tidak akan menjadi asbabul hidayah jika Allah tidak berkehendak. Maka mereka mengatakan ini luar biasa sihirnya Muhammad ini, sampai Ka'bah pun tidak bisa menghindarkan dari sihirnya Muhammad. Mereka menganggap itu sihir. Tapi karena mereka sudah terjadi di luar bahwasanya jika benar yang disampaikan tersebut, maka mereka batalkan pemboikotan. Maka sejak saat itu pemboikotan itu dianggap berakhir, dan orang-orang yang digiring ke Syi'ib Abu Thalib semuanya dibebaskan untuk kembali ke rumah masing-masing setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun tentunya banyak sekali perubahan yang terjadi pada fisik para sahabat. Di Syi'ib mereka dihalang-halangi dari mendapatkan bahan makanan. Di Syi'ib mereka dijauhkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Bahkan tidur pun mereka berada di tenda-tenda darurat, bukan di rumah-rumah yang nyaman, tapi mereka membuat tenda itu yang mereka tempati selama 3 tahun. Bagi yang fisiknya kuat, bisa saja itu menyebabkan fisiknya menjadi lemah. Lalu bagaimana kabarnya dengan mereka yang fisiknya memang sudah termasuk sepuh atau lemah? Maka inilah salah satu penyebab yang membuat fisik Abu Thalib menjadi melemah. Setelah 6 bulan keluar dari Syi'ib, keluar dari lokasi pemboikotan, semakin hari Abu Thalib ini semakin terlihat sakit, semakin melemah terus. Dan ini membuat orang-orang Quraisy khawatir. Mereka khawatir, bukan khawatir Abu Thalib meninggal dan tidak ada pemimpin, bukan. Yang mereka khawatirkan, kalau Abu Thalib meninggal, lalu kemudian mereka berlaku sewenang-wenang dengan Muhammad, maka mereka akan dicercah oleh orang-orang dari suku lain. Bahasanya, pamannya dimatikan, keponakannya disiksa habis-habisan. Jadi beraninya setelah pamannya nggak ada lagi. Ini membuat orang-orang Quraisy pada saat itu khawatir. Ini bisa mencoreng nama baik kita. Maka mereka kemudian kembali mendatangi Abu Thalib, berupaya untuk memberikan penawaran kepada Rasulullah melalui perantara Abu Thalib. Datang mereka kepada Abu Thalib dan mengatakan, wahai Abu Thalib, kami ingin bertemu dengan keponakanmu, ingin berbicara tentang penawaran-penawaran yang pernah ditawarkan dulu. Siapa tahu setelah 3 tahun dia berubah pikiran. Maka pada saat itu beberapa orang yang datang, di antaranya Uqbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan beberapa orang, totalnya berjumlah 25 orang, rame-rame datang ke rumah Abu Thalib. Akhirnya Abu Thalib mengatakan,
Kalau begitu itu urusan kalian dengan Muhammad. Maka dipanggillah Nabi. Maka setelah itu Nabi dipanggil, Abu Thalib mengatakan kepada Rasulullah, wahai anak saudaraku, mereka ini adalah para pemuka kaummu. Mereka berkumpul karenamu. Mereka hendak memberikan penawaran terhadapmu. Maka kata Nabi, silakan mereka berbicara duluan apa yang mereka tawarkan. Maka setelah itu perwakilan di antara mereka berbicara mengatakan, wahai Muhammad, kami kembali menawarkan dengan penawaran yang dahulu. Jika tujuan dakwahmu ini untuk harta, atau untuk tahta, atau untuk wanita, atau memang kamu perlu untuk berobat, maka kami akan memenuhi keinginanmu tersebut. Panjang lebar mereka menawarkan dan menganggap itu adalah tawaran yang sangat menarik dan bisa menggoyahkan baginda Nabi, terutama setelah pemboikotan 3 tahun tersebut. Maka Nabi diam mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Setelah itu Rasulullah menyatakan, apakah kalian sudah selesai bicara? Mereka mengatakan, ya. Sekarang giliran aku yang berbicara, kata Nabi. Dan mereka mengatakan, silakan, apa yang hendak engkau sampaikan wahai Muhammad? Nabi mengatakan, maukah kalian aku tawarkan satu kalimat yang jika kalian mengucapkan kalimat tersebut, kalian akan menjadi penguasa baik di Arab ataupun di luar Arab. Maksudnya kalian akan menguasai dunia. Maka mereka mengatakan, kalimat apa wahai Muhammad? Nabi menjawab, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mendengar tawaran Nabi tersebut, mereka mengatakan, wahai Muhammad, kedatangan kami ke sini tujuannya untuk menolak syahadat tersebut. Maka mereka paham ternyata penawaran mereka itu tidak ada gunanya, tidak akan menggoyangkan baginda Nabi. Setelah itu, setelah beberapa hari kemudian, tepatnya pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabiannya, diangkatnya Rasulullah sebagai seorang nabi, Rasulullah SAW harus menghadapi satu musibah di mana pamannya Abu Thalib yang sudah sakit-sakitan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke hadapan Allah, meninggal dunia. Bukan wafatnya Abu Thalib yang membuat Rasulullah sedih, tapi proses wafatnya Abu Thalib ini yang membuat Rasulullah sangat terpukul. Bagaimana tidak? Pada saat itu Rasulullah SAW berdiri di samping Abu Thalib yang dalam kondisi syakaratul maut. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Thalib, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat ini akan menjadi hujjah di sisi Allah bagimu. Artinya Nabi menjamin keselamatan Abu Thalib dunia dan akhirat jika mengucapkan kalimat tersebut. Yang jadi masalah saat itu, di samping Abu Thalib ada 2 orang dedengkot gembong daripada pemuka Quraisy. Yang pertama adalah Abdullah bin Abu Umayyah, yang kedua adalah Abu Jahal. Setiap baginda Nabi mengajak Abu Thalib mengucapkan syahadat, Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muttalib bapakmu? Maka Abu Thalib yang mau mengucapkan syahadat menjadi ragu-ragu. Kembali Nabi mengucapkan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah yang akan menjadi penjaminmu nanti di akhirat. Abu Jahal kembali mengatakan, Abu Thalib, kalau kamu keluar dari agama nenek moyangmu,
maka jangan berharap engkau akan diurus jenazah terus seperti itu. Itu benar-benar ujian yang luar biasa. Karena kalau orang-orang beriman ketika akan wafat didatangi oleh syaitan dalam bentuk yang tidak terlihat, Abu Thalib ini benar-benar didatangi syaitan yang dalam bentuk terlihat, yaitu Abu Jahal. Sampai kemudian malaikat maut mencabut nyawa Abu Thalib dan belum sempat keluar dari mulutnya dua kalimat syahadat. Wafat dalam kondisi su'ul khatimah, wafat dalam keadaan tidak beriman. Maka rukun Islam yang pertama itu adalah mengucapkan percaya tapi tidak berikrar, tidak bersyahadat, tidak ada gunanya. Wajib diucapkan. Maka Rasulullah kemudian berkata, jika aku tidak dilarang, maka aku akan memintakan ampun kepada engkau, kepada Allah terhadap engkau wahai paman. Maka turunlah At-Taubah ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiy wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ini adalah dalil di mana kita tidak diperkenankan mendoakan berdoa bagi orang-orang yang mati dalam kondisi non-muslim. Abu Thalib kurang apa adilnya dalam membela Islam, tapi dikarenakan ada larangan dari Allah, maka dalam kondisi ini kita hargai, tapi keputusan Allah itu berbeda. Lalu apakah tidak ada kebaikan bagi Abu Thalib? Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga syafaatku bermanfaat baginya, yaitu Abu Thalib, pada hari kiamat, sehingga dia diletakkan di neraka yang paling dangkal hanya sebatas tumitnya saja. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya siksaan bagi Abu Thalib ini adalah setiap pagi dan sore dia disuruh pakai sandal ahli neraka. Sandal itu dipakaikan di kakinya Abu Thalib, setelah itu dipanaskan. Sandal ini panasnya dipanaskan di kaki dan mendidih otak, saking panasnya. Dan itu adalah siksaan yang paling ringan, meskipun Abu Thalib menganggap ini adalah siksa yang paling berat. Hal ini tak lain dan tak bukan berkat syafaat daripada Rasulullah SAW. Jika orang yang mati dalam kondisi kafir saja mendapatkan kebaikan daripada Rasulullah SAW, seorang Abu Lahab dan Abu Thalib mendapatkan kebaikan daripada Rasulullah SAW, tentunya kita berharap kita sebagai seorang Muslim akan mendapatkan kebaikan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan musibah kedua yang menimpa Rasulullah SAW, yang mana musibah ini sangat berat bagi baginda Nabi, sekaligus pukulan bagi dakwah Islam di masa itu. Lalu perjalanan Nabi melakukan hijrah pertama, yaitu ke Taif. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Usi nafsi wa iyyakum taqullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.